Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kultur dan interpersonal communication. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Foni Ardianti dan ada teman saya Indra Fajar dan juga Anida Kusmawardani. Berikut presentasi yang akan kami presentasikan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang kultur atau budaya. Budaya sendiri dapat didefinisikan sebagai gaya hidup yang relatif khusus dari suatu kelompok yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui komunikasi, bukan melalui gen atau biologis. Istilah budaya tidak dapat merujuk pada warna kulit ataupun bentuk mata, karena hal ini diwariskan melalui gen, bukan komunikasi. Tentu saja karena anggota kelompok etnis atau nasional tertentu sering mengajarkan keyakinan, sikap, dan nilai yang serupa. Selanjutnya adalah enculturation, ethnic identity, and acculturation atau inkulturasi, etnik budaya, dan juga akulturasi. Budaya sendiri dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses enkulturasi, yakni proses di mana kita mempelajari budaya yang merupakan budaya asli kita, budaya tempat dilahirkannya kita. Orang tua, kelompok sebaya, sekolah, lembaga keamanan, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, dan media adalah guru utama dari budaya. Melalui enkulturasi, kita dapat mengembangkan identitas etnis, komitmen terhadap kepercayaan dan filosofi budaya yang kita punya. Tidak mengherankan, kita dapat bertindak sebagai perisai atau pelindung terhadap diskriminasi. Menurut Chung dan Ting Tomei tahun 1999. Dalam akulturasi budaya asli atau budaya asli Anda dapat dimodifikasi melalui kontak langsung dengan atau paparan budaya baru yang berbeda. Misalnya, ada seorang imigran yang menetap di sebuah Amerika Serikat. Amerika Serikat di sini termasuk bisa dimisalkan sebagai tuan rumah dari budaya tersebut. Nah, kita yang datang di budaya tersebut akan dipengaruhi oleh tuan rumah atau si pemilik budaya tersebut. Selanjutnya adalah relevansi budaya. Mustahil ketika kita berkomunikasi secara efektif tanpa menyadari bagaimana budaya mempengaruhi manusia ketika berkomunikasi. Beberapa hal yang termasuk dalam relevansi budaya antara lain, yang pertama adalah perubahan demografis. Perubahan ini telah membawa kebiasaan interpersonal yang berbeda dan kebutuhan untuk memahami dan beradaptasi dengan cara baru berkomunikasi. Yang kedua adalah sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Kita menjadi semakin sensitif karena perbedaan budaya. Sebagai bonus kemampuan berinteraksi secara efektif dengan anggota budaya lain, sering diterjemahkan menjadi keuntungan finansial dan peningkatan lapangan kerja peluang dan prospek kemajuan juga. Yang ketiga adalah saling ketergantungan ekonomi dan politik. Saat ini, sebagian besar negara bergantung secara ekonomi satu sama lain. Kehidupan ekonomi kita bergantung pada kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif lintas budaya yang berbeda. Demikian pula, kesejahteraan politik kita juga sangat bergantung pada hal dari budaya lain. Selanjutnya adalah pesatnya teknologi. Pesatnya teknologi telah membuat komunikasi antar budaya semudah yang tak terhindarkan. Tentu saja, internet telah membuat komunikasi antar budaya semudah menulis. Dengan adanya hal tersebut, sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dan memudahkan terjadinya pertukaran antar budaya melalui komunikasi. Selanjutnya adalah budaya spesifik komunikasi interpersonal. Masih ada alasan lain budaya sangat penting, karena kompetensi interpersonal adalah budaya spesifik. Apa yang terbukti efektif dalam satu budaya mungkin terbukti efektif di negara lain. Memberikan hadiah ulang tahun untuk seseorang teman dekat akan dihargai oleh banyak orang. Tapi di antara beberapa negara atau beberapa orang, misalnya tindakan ini akan tidak disukai karena mereka tidak merayakan ulang tahun. Prinsip tidak benar dan tidak salah. Masing-masing adalah efektif dalam budayanya sendiri dan tidak efektif di luar budayanya sendiri. Yang terakhir adalah the aim of cultural perspective atau tujuan dari perspektif budaya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, karena budaya menyerap semua bentuk komunikasi, maka perlu untuk memahami pengaruhnya jika Anda memahami bagaimana komunikasi dapat bekerja dan kuasai keterampilannya. Hal itu mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok dan seberapa penting peran kita
dalam kelompok tersebut menurut versi diri kita. Hal itu mempengaruhi topik yang akan kita bicarakan dan strategi yang akan kita gunakan dalam mengkomunikasikan informasi atau dalam membujuk. Ini mempengaruhi cara kita menggunakan media dan kredibilitas yang kita atributkan kepada kelompok tersebut. Yang kedua adalah pertimbangkan sikap terhadap usia. Jika Anda dibesarkan di Amerika Serikat, Anda mungkin tumbuh dengan bias pemuda, yaitu memiliki jiwa yang semangat, yang kuat. Sebuah sikap yang diperkuat media setiap hari dan mungkin berasumsi bahwa preferensi untuk remaja ini akan bersifat universal di semua kalangan budaya. Tapi itu bukan. Jika Anda berasumsi demikian, Anda mungkin berada dalam kesulitan lintas budaya. Kita dapat membutuhkan pemahaman budaya untuk berkomunikasi secara efektif dalam beragam antar budaya situasi. Sukses dalam komunikasi interpersonal di pekerjaan dan di sosial media kehidupan pribadi kita akan sangat bergantung pada pemahaman dan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang secara berbeda budaya dari diri kita. Setiap hari media memborbardir dengan bukti keterangan rasial, perselisihan agama, bias seksual dan di secara umum. Masalah disebabkan ketika komunikasi antar budaya gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Fajar Ahmadinata dari kelompok 2 kelas B Hubungan Masyarakat 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana budaya berbeda. Untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif di seluruh dunia, niat baik sangat membantu tetapi tidaklah cukup. Jika ingin efektif, kita harus mengetahui bagaimana perbedaan kebudayaan dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi komunikasi. Beberapa penelitian yang mendukung beberapa perbedaan budaya utama memiliki pengaruh pada komunikasi, yaitu yang pertama ada individualis atau berorientasi kolektif, yang kedua ada tekanan pada konteks tinggi atau rendah, yang ketiga ada struktur kekuatan, keempat maskulin dan feminim, kelima toleransi untuk ambiguitas, keenam orientasi jangka panjang dan pendek, ketujuh menahan diri dan mengumbar, dan kedelapan. Dan semuanya masing-masing memiliki dimensi perbedaan, memiliki dampak yang signifikan terhadap segala bentuk komunikasi. Lalu selanjutnya ada yang pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan ini mengacu pada bagaimana kekuatan disebarkan di masyarakat. Dalam suatu budaya, kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan ada perbedaan besar antara kekuasaan yang dipegang oleh orang ini dengan kekuatan warga negara biasa. Inilah yang disebut sebagai budaya jarak tinggi. Sedangkan dalam budaya jarak rendah, kekuasaan di seluruh rakyat lebih merata. Perbedaan ini mempengaruhi komunikasi di banyak cara. Sebagai contoh, siswa dalam budaya jarak tinggi diharapkan sopan, beradab, dan sangat menghormati. Sedangkan siswa dalam budaya jarak rendah diharapkan menunjukkan pengetahuan mereka, berdiskusi dengan guru, dan bahkan menantang guru, yang tentu saja tidak akan dilakukan oleh warga dengan budaya jarak tinggi. Lalu ada maskulin dan feminim, cultures atau budaya maskulin dan feminim. Kebudayaan maskulin yang tinggi menjunjung tingkat keagresifan, keberhasilan, dan kekuatan secara materi. Budaya yang feminim menghargai kesopanan, kepedulian akan hubungan baik, dan kualitas kehidupan dan kelembutan. Kebudayaan maskulin ini menekankan pada keberhasilan dan mensosialisasikan anggotanya untuk menjadi tegas, ambisius, dan kompetitif. Sedangkan budaya feminim menekankan pada kualitas kehidupan dan mensosialisasikan anggotanya untuk sopan santun dan menonjolkan hubungan antara pribadi yang akrab. Selanjutnya ada high ambiguity tolerant and low ambiguity tolerant cultures. Anggota dari kebudayaan toleransi ambiguitas tinggi tidak merasa terancam dengan situasi yang tidak diketahui. Ketidakpastian merupakan bagian dari kehidupan normal, dan orang-orang menerima jika itu terjadi karena mereka merasa nyaman dengan ambiguitas dan ketidakpastian. Mereka mengurangi pentingnya peraturan dalam mengatur komunikasi dalam hubungan. Sedangkan anggota dari budaya toleransi ambiguitas rendah melakukan banyak cara untuk menghindari ketidakpastian dan merasa sangat gelisah karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena mereka melihat ketidakpastian sebagai ancaman atau sesuatu yang harus dilawan. Selanjutnya, sikap individualis dan kolektivitas orientation.
Budaya individual ini mengajarkan anggotanya tentang pentingnya nilai individu seperti kekuatan, penghargaan, hedonisme, dan stimulasi. Salah satu perbedaan utama ya untuk kedua orientasi ini adalah sejauh mana tujuan seseorang atau kelompok tertentu itu menjadi lebih penting. Dalam budaya individual, anggota bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan mungkin juga keluarga dekatnya. Sedangkan dalam budaya kolektif, seorang anggota bertanggung jawab untuk kelompok. Sukses dalam budaya individualis diukur berdasarkan sejauh mana Anda melebihi anggota grup Anda. Sedangkan dalam budaya kolektivis, sukses diukur dari kontribusi yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok. High and low context culture. Budaya juga berbeda dalam hal informasi yang disampaikan secara eksplisit. Di satu sisi atau diasumsikan dalam konteks atau dalam orang yang saling berkomunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, sebagian besar informasi dalam komunikasi adalah dalam konteks atau pada orangnya. Informasi tersebut diketahui oleh semua partisipan, tetapi tidak dinyatakan secara langsung dalam pesan verbal. Dalam budaya konteks rendah, kebanyakan informasi secara eksplisit dinyatakan dalam pesan verbal. Budaya konteks tinggi juga merupakan budaya kolektif, dan budaya konteks rendah merupakan budaya individualis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Nida Kusmawardani. Saya akan membahas tentang prinsip untuk keefektifan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Untuk menghasilkan komunikasi antar budaya yang efektif, kita bisa melakukan beberapa cara ini. Yang pertama, itu adalah banyak belajar. Banyak belajar kita bisa menggunakan cara melihat film dokumenter atau film lain yang memiliki pandangan budaya yang realistis. Yang kedua, membaca materi tentang budaya dari orang luar atau budaya kita sendiri. Yang ketiga, kita juga bisa bergabung dengan grup internet seperti Facebook yang berfokus pada budaya. Tujuan dari cara ini itu untuk mengenali dan menghadapi ketakutan atau kecemasan kita. Contohnya, kayak kita takut untuk berbicara dengan orang yang memiliki latar budaya yang berbeda karena takut dianggap omongannya itu salah atau menyinggung atau mengandung bahasan yang sensitif, sehingga kita jadi malu dan kita merasa tidak nyaman. Yang kedua, memahami dan mengantisipasi adanya culture shock. Untuk culture shock sendiri, itu adalah kejutan budaya. Itu merupakan reaksi psikologis yang kita alami ketika kita berada dalam budaya yang berbeda dengan budaya yang kita punya. Terus culture shock itu juga melalui 4 tahapan menurut Obert. Yang pertama, the honeymoon. Itu awalnya kita mengalami ketertarikan dengan budaya baru. Jadi kita kayak ingin belajar. Yang kedua, itu ada the crisis. Di sini kita merasakan frustasi dan tidak mampu untuk beradaptasi dengan guncangan budaya baru. Yang ketiga, the recovery. Di sini kita mulai belajar bahasanya, kita mulai belajar cara-cara budaya baru, dan perasaan kita yang tadinya frustasi, perasaan tidak mampu itu udah mulai mereda. Yang ketiga, the adjustment. Di tahap akhir ini kita sudah dapat menyesuaikan diri dan datang untuk menikmati budaya baru dan pengalaman baru. Yang kedua itu ada mengurangi ketidakpastian. Caranya dengan memahami keterampilan interpersonal dan responsif terhadap variasi budaya. Ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, persiapkan diri kita. Kita bisa membaca dan mendengarkan baik-baik tentang perilaku yang dipengaruhi oleh budaya-budaya. Yang kedua, kenali ketakutan. Kenali dan hadapi ketakutan kita untuk bertindak secara pantas terhadap anggota dari budaya lain. Selanjutnya ada kenali perbedaan, perhatikan perbedaan diri kita dan orang-orang dari budaya lain. Selanjutnya, kenali perbedaan dalam kelompok. Jadi di dalam kelompok itu nggak mungkin semuanya berasal dari kebudayaan yang sama, pasti ada yang budayanya berbeda walaupun cuma sedikit. Selanjutnya, kenali perbedaan makna. Kata-kata yang selalu kita ucapkan itu nggak selalu berarti sama bagi anggota yang berasal dari budaya yang lain. Selanjutnya ada berhati-hatilah pada aturan. Kita harus sadar dan pikirkan hati-hati tentang aturan yang dimiliki oleh budaya orang lain. Untuk cara yang ketiga ada kenali perbedaan. Perbedaan yang pertama itu perbedaan antara diri kita dan budaya. Contohnya kayak misalkan orang Amerika mengundang rekan kerjanya dari Filipina untuk makan malam bareng, tapi si orang Filipina ini menolak.
Dan orang Amerika itu dia ngerasa terluka, dia ngerasa sakit hati, ngerasa kalau orang Filipina itu tidak ingin diajak bekerja sama. Tapi orang Filipina itu juga menyimpulkan bahwa undangan itu tidak disampaikan dengan tulus. Jadi untuk undangan dinner antara Amerika dan Filipina, mereka berpikir kalau itu adalah hal yang sama, ternyata itu adalah hal yang berbeda dari negara mereka. Terus ada perbedaan dalam kelompok yang berbeda secara budaya. Saat ini kita mengabaikan perbedaan, atau ketika kita menganggap bahwa semua orang yang dicakup oleh label yang sama adalah sama, kita udah melakukan sebuah sikap stereotip. Misalnya kayak Amerika Nigeria atau Amerika Ethiopia. Dalam setiap budaya itu akan ada budaya yang lebih kecil yang sangat berbeda satu sama lain dari budaya yang lebih besar. Yang ketiga ada perbedaan makna. Meskipun kata yang sama digunakan, maknanya itu akan sangat bervariasi atau berbeda-beda, tergantung dari mana asal budaya kita masing-masing. Hal ini juga berlaku untuk pesan nonverbal. Contoh, anak yang menghindari kontak mata dengan orang dewasa dapat dipandang sebagai satu budaya yang berbeda. Contoh, mungkin anak tersebut menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, tapi di budaya lain itu bisa dianggap tidak sopan atau bahkan menantang. Atau anak tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap apa yang orang yang lebih tua itu sedang katakan. Selanjutnya ada perbedaan dalam dialek dan aksen. Dialek adalah variasi dalam bahasa, terutama dalam tata bahasa dan semantik. Contoh kayak kita besar di Inggris, jadi kita hanya akan mengerti dialek bahasa Inggris, kita nggak akan ngerti sama bahasa Rusia. Ketika perbedaan dalam berbicara adalah perbedaan dalam pengucapan, itu namanya aksen. Sama seperti setiap orang berbicara dengan dialek tertentu, semua orang juga akan berbicara dengan aksen tertentu. Tapi dalam hal komunikasi, kita harus tahu bahwa aksen itu akan sering digunakan oleh orang-orang karena dalam pemikiran sebagian orang, aksen tertentu akan berkaitan dengan dia berasal dari kelas bawah atau kelas atas. Yang keempat, kita harus menghadapi atau mengurangi sikap stereotip. Stereotip itu adalah penilaian kita terhadap orang lain hanya berdasarkan asal budaya dia. Contohnya, kita kenal orang Padang itu dengan identitas orang pelit. Jadi kita akan mengecap semua orang Padang itu pelit, padahal gak semua orang Padang itu pelit. Itu akan berpengaruh dengan gimana cara kita berkomunikasi. Kita mungkin gagal mendapatkan manfaat dari kontribusi khusus yang dibawa setiap orang ke suatu pertemuan atau kerjasama kalau kita masih melihat mereka dari asal budaya mereka. Yang kelima, itu harus menyesuaikan komunikasi kita. Komunikasi antar budaya hanya terjadi sejauh satu orang dapat memahami makna kata-kata dan isyarat nonverbal orang lain. Contohnya, seperti orang tua dan anak-anak tidak hanya memiliki perbedaan kata, tapi juga memiliki arti berbeda untuk beberapa istilah yang mereka miliki bersama. Contohnya kayak kontak mata terfokus kepada kejujuran, keterbukaan di sebagian besar Amerika Serikat. Tapi kalau di Jepang, perilaku itu dapat menandakan kesombongan atau rasa tidak hormat jika itu terjadi di anak muda dan orang yang lebih tua. Yang terakhir, ada kurangi sifat etnosentris. Etnosentris adalah kecenderungan untuk melihat orang lain dan perilaku mereka melalui budaya kita. Contohnya, kita merasa budaya kita itu lebih benar, lebih baik, dan merasa budaya kita itu lebih superior. Jadi kita merasa budaya-budaya lain itu lebih rendah daripada budaya kita. Untuk mencapai komunikasi antar pribadi yang efektif, kita perlu melihat diri kita dan orang lain sebagai berbeda tapi tidak lebih rendah atau lebih unggul. Sekian penjelasan saya tentang cara agar komunikasi antar budaya itu bisa efektif. Mohon maaf jika tidak terlalu jelas dan mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.